Baik, halo kakak dan teman-teman sekalian. Sini saya izin mendemonstrasikan pengerjaan modul 3 pada teks 1 dengan judul ngebut. Sini sebelumnya perkenalkan nama saya Dewakan Putu Siranda Trianca dengan absen dengan NRP 50255251152. Oke, jadi langsung saja pada teks 1 itu pada bagian A yang pertama itu kita diminta untuk ngelengkapin script dari kernel.sh untuk ngunduh secara otomatis ekstrak dan kompilasi kernel Linux, lalu simpan hasilnya di direktori OS boot. Lalu disuruh hapus file sisa kompilasinya dan hanya sisakan BS image. Jadi di sini langkah-langkahnya saya yang pertama itu definisiin untuk mempermudah pengerjaan selanjutnya. Jadi definisi dari versinya kernel, lalu tar, dan direktori dari kernel. Lalu selanjutnya menggunakan widget untuk ngedownload dari source di uh, Linux-nya sendiri buat ambil kernel tarnya lalu menggunakan tar strip xf ini buat ekstrak file yang baru saja kita download. Selanjutnya kita nge-copy uh, dari file config ke dalam file ke dalam direktori di kernel menggunakan cp lalu kita masuk ke direktorinya kernel menggunakan cd. Oke. Pada bagian ini kita ngebuat BS image-nya yaitu eh, dia bakal ngebuat dengan min c terus ke np roc ini buat ngecepatin proses ngerakitnya. Lalu kita make directory untuk membuat folder. Digunakan slash p ini buat ngecek kalau folder itu ada atau tidak. Kalau nggak ada dia bakal ngebuat, kalau ada dia bakal nge-skip proses ini. Lalu menggunakan nge-move dari directory hasil kita ngebuat BS image itu. Kita move ke OS boot. Dan terakhir kita CD untuk kembali ke directory awal dan menghapus menggunakan rmrf dari kernel directory dan kernel tarnya. Oke, ini screenshotnya. Ada hasil BS image saya tadi sudah menjalankan. Jadi saya menjalankan dahulu karena pada yang pertama ini lumayan lama ya untuk dijalankan dari banyaknya ekstrak. Jadi saya jalankan dulu dan hasilnya ada di ini PS image. Oke, oke saya lanjut ke ini terminalnya. Lalu ini ada full code dari file kernel. Oke, lanjut ke poin B. Di poin B itu kita disuruh untuk lengkapin script dari single.sh. Ini ngebangun file system single user. Disuruh menggunakan BasyBox sebagai shell environment. Lalu disimpan ke OS boot. Sama seperti sudah disuruh hapus sisa directory dari hasil kita jalanin. Dan sisakan file single.ps. Nah, di sini spesifikasinya. Lalu output yang diminta itu ada single.ys di dalam sistem. Oke, langkah yang pertama sama seperti sebelumnya. Saya itu mendefinisikan variabel buat mempermudah pengerjaan selanjutnya. Mana kita definisiin dari BasyBox versionnya, lalu tar dari BasyBoxnya, direktorinya, dan rootfs. Ini direktori dari rootfs-nya sendiri. Lalu di sini kita ngebuat make deconfig. Ini buat konfigurasi awalnya. Lalu selanjutnya itu menggunakan perintah set ini untuk mematikan traffic control, mencegah jadinya error compile dan set config static ini
Ini bakal ngasih maksa si basi boxnya itu untuk berjalan secara statik atau statis. Lalu sama seperti tadi kita pakai make GNproc ini buat mempercepat prosesnya. Jadi buat CPU, core dari CPU digunakan semua. Lalu ngebuat eh, install ini buat directory atau folder. Itu buat nyimpan semua hal yang kita kompilasiin tadi. Selanjutnya di sini menggunakan makdir slash strip p lagi. Itu membuat folder bernama rootfs sebagai awalan, lalu nge-copy untuk memudahkan semua yang ada di basi box directory slash install itu ke rootfs atau direktorinya rootfs. Setelah semuanya, lalu di bagian ini kita ngebuka file init dan nuliskan perintah mount dan exec ke dalamnya hingga sehingga menemukan end of file atau EOF. Di sini Monte digunakan untuk mengaktifkan file proc, sys, dan dev. Lalu ini bakal memanggil terbuka shell dan terakhir kita ngasih akses atau ngasih izin file init untuk dieksekusi oleh sistem dengan chmod plus x dari directory yang mengarah ke file init. Setelah saya periksa itu di sini single sh ada sedikit revisi. Nah, pada bagian ini menambahkan hashtag bin uh, slash sh ini buat ngasih tahu walau file di bawah ini dijalankan dengan bash. Langsung saja coba kita jalankannya ini. Saya hapus dulu sudo bash single. Nah ini dia berjalan dan ngedownload terus sampai dia bakal ngebuat file single tesa di sini. Nah ini ada eh, langkah-langkah dari mendownloadnya dan kompilasinya. Ada Basibox dan Basibox ini. Ini memang lumayan lama sih. Oke. Oh ya, sambil menunggu. Di sini lanjutnya itu sini saya masuk menggunakan CD masuk ke direktorinya rootfs. Lalu mencari dengan find, nge-scan seluruh folder, lalu dibungkus dengan cpio dan dikompres dengan gzip menjadi suatu file bernama single.gz yang bakal dimasukin ke OS boot. Terakhir itu kita bakal kembali ke directory dengan cd titik-titik. Nah, terakhir itu kita ngebersihin direktorinya dengan menggunakan rmrf. Kita ngapus dari basibok directory dan basibok tar dan rootfs directory. Ini file direktorinya. Ini juga. Nah, ini sudah selesai. Nah, dari tadi file-file kompilasi sudah tidak ada. Dan ada file single.js pada directory OS boot. Oke. Selanjutnya ke teks yang C. Pada C itu kita disuruh lengkapin script dari multi.sh. Oh, itu ngebangun kompresi file system multi user menggunakan Basibox. File lalu disimpan ke OS boot. Disuruh hapus seluruh directory dan file sisa boot, hanya sisakan multi.gs sama seperti sebelumnya. Ini ada spesifikasinya, password-passwordnya. Dan ini akses atau keterangan dari setiap user. Nah, saat saya login ini, welcome message user menggunakan ASCII dimintanya. Gunakan text to ASCII generator. Oke.
Dan output yang diminta itu ada OS di directory OS boot yaitu multi.gz. Langsung saja. Sini sama seperti sebelumnya, saya definisikan dulu itu version, tar, dan directory dari BasiBox untuk memudahkan pengerjaan selanjutnya, dan juga directory dari rootfs. Selanjutnya, menggunakan wget untuk mengunduh file dari internet, yaitu ngambil dari kernel tar, lalu menggunakan tar strip xf ini buat ekstrak isi file dari arsip tersebut yang dulu dari kernel tar. Oke, selanjutnya sama seperti sebelumnya, itu saya cd ke directory basibox, lalu make deconfig menggunakan set strip i config slash tc ini, matikan traffic controlnya untuk mencegah jadi adanya error compile, lalu set strip i strip ini ke config static buat dia memaksa basiboxnya itu jalannya secara statik atau statis. Lalu make strip J ke mproc ini buat mencepat prosesnya, buat semua core dari CPU-nya digunakan buat mempercepat prosesnya. Lalu make install ini buat folder install buat nyimpen hasil dari kompilasi ini. Ini oh ya, di sini ada tambahan slash dev slash 02 lanjut ke add 1 itu buat mencegah banyaknya tulisan di terminal. Lalu di cd titik-titik buat kembali ke direktori awal. Selanjutnya make directory slash p ini buat directory dari rootfs dir yang berisi dari bin dev proc sys etc root dan home yang berisi dari user blue green red dan pink. Selanjutnya kita copy dari directory folder yang kita tadi buat yaitu install ke directory ke rootfs. Selanjutnya menggunakan cat buat nulis data secara otomatis ke dalam file password dari masing-masing user. Jadi setiap baris ini mewakili satu pengguna. Di bagian 7 kolom ini dipisahkan yaitu dengan titik 2. Lalu titik 2 itu username. Yang pertama username. Lalu password placeholder ya. User ID yaitu grup ID, user info, dan home directory. Kita login shell. Oke. Ini bakal ngebuat ini masukin the cat sampai ketemu end of file. Selanjutnya cat lagi hingga ketemu end of file ke grup folder directory group. Ini buat setiap baris tuh ngasih nama grup. Yang pertama di kolom tuh dibagi dari titik 2. Yang pertama itu ada nama grup, lalu password placeholdernya, lalu grup ID, dan daftar anggota grupnya. Nah, sampai ketemu end of file. Lalu ini password, ini grup, lalu yang di bawahnya itu shadow. Ini buat nulis data otomatis ke file ini dan buat nyimpen sandi dari user. Jadi di sini perintah dari menggunakan OpenSSL ini langsung nge-enkripsi kata sandinya mentah yang mudah dibaca sebagai hash kriptografi MD5 acak yang aman dari peretasan sebelum dicatat ke file. Di mana struktur setiap barisnya memuat nama pengguna, lalu diikuti dengan hash sandi tersebut, dan berakhiri dengan deret angka parameter keamanan. Ya ini sampai ketemu end of file. Selanjutnya itu chmod dan chown. Chown ini buat netapin pemilik, dan chmod ini buat digunakan untuk ngatur ke tingkat izin atau hak aksesnya. Nah, di pertama-tama itu kasih akses publik
atau menggunakan angka 755 pada folder bin dan etc. Lalu ngunci root directory root dengan angka 700 di mana hanya memberikan root yang bernomor 0 titik 20 yang boleh masuk. Sebagai kunci utama pada kode ini menggunakan sistem hak akses menjenjang dan menyerahkan kepemilikan setiap kamar penghuni aslinya. Jadi setiap ini menggunakan setiap eh, user itu eh, jadi dia bakal boleh izin aksesnya pada setiap user misalnya di 1001 untuk blue dan menggunakan 750 untuk memberi kuasa penuh pada pemilik kamar. Jadi di direktorinya blue yang bisa mengakses dan punya kuasa penuh itu cuman si blue yang memiliki kunci utamanya. Oke, lanjut. Sini ada lagi cat. Kita cat ke direktorinya rootfs, folder etc dan file ini tab. Ini untuk ngatur jalannya proses booting secara otomatis. Di sini pertama menggunakan SCS init untuk mengeksekusi RCS paling awal untuk sistem memori virtual dan mendeteksi perangkat keras. Lalu kedua menggunakan Xverse. Ini bakal manggil program bin login yang akan menampilkan layar login. Selanjutnya itu pada bagian mengaktifkan RCS. Yang pertama itu kita make a dir /p rootfs. Ini buat make directory. Lalu cat masuk ke directory ini ke bagian RCS. Lalu di sini menggunakan mount untuk /proc/scs dan /dev dan diakhiri dengan chmod plus x untuk ngasih izin akses eksekusi pada file tersebut. Selanjutnya kita cat lagi buat ciptain file baru /init init di directory rootfs. Ini hashtag bin /sa buat ngasih program kenalin baca bahwa ini adalah bash. Lalu diikuti exec s /sbin /init. Ini tugas ngasih memastikan sel itu menyerahkan seluruh kendali OS ke dalam program dan terakhir kita kasih chmod buat ngasih akses eksekusi pada file tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian tadi ASCII art-nya. Jadi bagian ini berfungsi untuk cetak file dari directory etc profile yang awal-awal akan menuliskan clear buat ngasih membuat bersih direktori terminal dulu sisa teks dari kompilasi sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan percabangan case in yaitu untuk ngasih tahu user yang masuk. Berdasarkan user masuk ini bakal membaca program ini munculkan ASCII art yang berbeda-beda tiap user yang login misalnya pada root, blue, high green, high red, dan high pink. Oke. Selanjutnya pada bagian ini bakal masuk ke folder rootfs directory. Ini bakal find atau nge-scan itu semua isi file dan dilanjut buat format arsip khusus akhirnya kernel lalu di zip menggunakan gzip menjadi file multi.gs yang disimpan di OS boot. Lalu cd titik-titik buat kembali ke direktori awal dan terakhir itu perintah rm strip rf buat menghapus dari sisa compile tadi dari directory basibox start dan rootfs dir. Kita coba jalankan dulu. Oke, sudo multi dot sudo bash multi dot besar eh multi multi dot oh itu koma
sudo bash multi eh maaf sudo bash multi s. Oke, jalan normal. Ini bakal terus berjalan dan dia itu bakal ngasih. Nah, ini ya sudah ada filenya basi box, file-file yang bakal di-compile dan dia bakal ngasilin directory seperti ini. Bakal muncul file multi gz di directory OS boot. Ini terminalnya. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini full code-nya. Oke, kita lihat apakah sudah. Emang agak lama pada bagian ini. Nah, sudah semua, sudah bersih dan menyisakan file multi GZ pada OS boot. Oke, ini filenya. Lalu kita, oh ya, jangan masuk ke yang D. Yang D itu yaitu my ISO. Ini kita ngelengkapin file iso.sh untuk file ISO bootable yang ngebuat file memuat file dari kedua sistem dengan grup sebagai bootloader lalu disimpan di directory OS boot. Nah, di sini output yang diminta itu adalah mylinux.iso. Caranya, sebentar dulu bash iso. Oke, oke, ini ada mylinux.iso. Ini nanti bakal jalanin dengan kemu. Nah, penjelasan kodenya di awal kita sama seperti sebelumnya, pendefinisian variabel. Itu iso directory dengan iso root, lalu make dir, membuat folder dari iso directory, boot dan group. Selanjutnya kita nge-copy uh, base image ke direktorinya iso folder boot. Itu juga single gs dan multi.gs dengan cp atau copy. Nah, selanjutnya di bagian grup bagian ini akan membuat file grup .cfg. Ini sebagai pilihan menu di awal. Dikasih timeout 10 dan defaultnya 0. Ini buat ngatur layar menu tampilan yang bakal mati selama 10 detik kalau tidak ada distraksi atau pemilihan. Nah, selanjutnya eh, menggunakan menu entry menciptakan dua pilihan. Yang pertama multi user dan menu entry single user. Sini seperti ini. eh Sama keduanya yang ini bakal Linux boot BS image konsol TTYS 0 dan konsol TTY 0. Ini buat ngemuat kernel dan menambahkan konsol TTY sama dengan TTY 0 ini biar teks bootingnya itu muncul di layar kamu. Nah, selanjutnya menggunakan init init rd slash boot slash multi gz ini bakal nyesuaiin kernel dengan file system yang tepat. Begitu juga pada single user itu bakal init rd ini buat ke single gz karena dia single user. Selanjutnya gunakan grup strip make rescue. Ini bakal nyedot semua isi ruang dari file-file yang dikompil tadi, lalu ngebungkus semuanya menjadi satu file bernama mylinux.iso yang disimpan di folder
OS boot. Lalu kita sama seperti sebelumnya melakukan pembersihan itu RMRF ke directory ISO. Nah, ini hasilnya. Sepertinya ini ada salah taruh foto pada repo. Jadi hasil-hasilnya di sini ada tulisan mylinux.iso. Oke, ini hasil terminalnya. Nah, ini footnya. Oke, selanjutnya yang E. Yang E itu kita easy easy kemu. Jadi disuruh lengkapin kemu.sh untuk jalanin kemu dengan opsi mode boot yang dipilih melalui argumen CLI. Nah, seperti sebelumnya, kita masuk ke penjelasan. Nah, di eh, bagian pertama itu di file kemu, kemu.sh. Nah, sini ada pembagian dari pemilihan yang bakal dilakukan user. Jadi case yang pertama menggunakan case satu ini merupakan cabangan switch case. Ini bakal ambil argumen pertama yang diketik di terminal. Misalnya setelah jalanin kemu ada kata strip-strip single, dia bakal perintah bawahnya bakal eksekusi eh kan dieksekusi. Jadi misalnya single dia bakal eksekusi ke single. Lalu kemu system x86 strip 64 ini dia bakal manggil emulator kemu untuk arsitektur 64 bit. Lalu strip SMP 2 ini dan strip M256 ini buat spesifikasi dari laptop virtualnya. Lalu display curse VGA ASTD ini juga akan maksa kemu buat tidak membuka jendela aplikasi yang baru atau yang berat. Lalu kernel OS boot.image dan ini TRD OS boot single GS ini buat dimasukkan langsung mesin kernel body OS ke dalam RAM. Jadi misalnya ini multi dia bakal berubah jadi multi.gz. Nah, misalnya ini contohnya. Untuk multi dan all, pada multi itu yang berbeda hanya di init RD-nya, itu ngarah ke multi GZ. Sedangkan untuk all itu dia bakal CD-ROM itu ke OS boot mylinux.iso. Nah, ini bagian terakhir itu buat jaga-jaga. Misalnya user tidak mengikutkan salah satu dari mereka, maka dia bakal diminta mengulang hingga memilih salah satu dari single, multi, atau all. Nah, ini pemilihan jika kita jalanin eh kemunya. Ini juga all, kemu single. Nah, ini full code-nya. Kalau kita jalankan eh kalau kita jalankan bash bash kemu.sh all. Nah, dia bakal milih multi user atau single user, misalnya multi user seperti ini. Oke, sedang berjalan. Kurang lebih seperti ini. Lalu ini terminal. Misalnya lanjut ke soal F. Nah, di soal F itu kita disuruh nge-backup file-file yang kita buat tadi. Lengkapi script backup.sh untuk membuat zip dari file bs image single sh multigasan mylinux.iso lalu nyimpan hasilnya di directory os boot.
Ini dibuat dengan format penamaan seperti ini dan contoh outputnya seperti ini. Oke. Lalu untuk penjelasan, nah di awal itu sama seperti sebelum-sebelumnya, saya mendefinisikan variabel untuk memudahkan pengerjaan. Jadi yang pertama tanggal itu bakal ngambil date tanggal saat ini dengan format hari, bulan, tahun, dan waktu saat ini dengan format jam, menit, detik. Selanjutnya itu ngerakit nama filenya dengan nama file yaitu backup tanggal dan waktunya .zip. Selanjutnya eh, kita masuk ke directory dengan cd, mau directory access boot. Lalu menggunakan zip untuk membuat file zip dengan nama file yang kita rakit di awal dan masukkan semua file yang ada di folder osboot dari bsimage single.gz, multi.gz, dan mylog.iso. Terakhir kita cd jadi ketik untuk kembali ke directory awal. Ini misalnya contohnya, oke. Misalnya kita jalankan backup bash backup.sh. Benar kan backup.sh? Ya. Eh, oh ya, kita masuk teks 1. Oke. Nah, ini file backupnya sesuai dengan tanggal hari ini dan jam saat ini. Oke. Oke, ini sudah. Oke. Oke, terima kasih. Sekian demonstrasi praktikum modul 3. Eh, Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.